Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Berikut saya buatkan sebuah kisi-kisi dalam rangka menghadapi penilaian akhir tahun. Baik, kita bahas kisi-kisinya per soal ya. Soalnya total nanti PAT ada 50 soal. Coba saya kasih kisi-kisi setiap soalnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama itu kita akan menjumpai soal yang berhubungan dengan machine learning. Oke. Machine learning itu apa sih? Machine learning itu berhubungan dengan teknologi namanya artificial intelligence atau AI. Nah, nanti di soal itu akan ditanya apa saja kegunaan dari machine learning itu. Jadi silahkan dipelajari, itu soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua, masih dalam lingkup AI ya, artificial intelligence. Yang ini tentang computer vision. Apa sih computer vision itu? Vision itu berhubungan dengan penglihatan. Kita lihat di sini computer vision menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan mengartikan data visual dalam penggunaan kamera. Apa yang berhubungan dengan kamera? Ada CCTV dan lain sebagainya. Nah, tinggal dicari aja kalian contoh dari penggunaan dari computer vision. Kemudian ada namanya teknologi NLP adalah bukan yang ini, kita coba ya. Teknologi NLP adalah ini Natural Language Processing. Teknologi itu memungkinkan program komputer untuk memproses bahasa manusia dalam bentuk teks atau data suara. Jadi berhubungan dengan data manusia, teks atau data suara ya. Ini di sini kita lihat teknologi NLP. Ini masih berhubungan dengan artificial intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu perkembangan teknologi 4G. Kalau HP kalian kan sekarang rata-rata masih 4G ya. Nah, sekarang lebih ke 5G untuk soalnya 5G itu jadi pengembangan dari 4G ke 5G, sinyalnya lebih kuat, lebih bagus lah istilahnya seperti itu. Nah, karakteristik dari 5G sendiri itu selain dari kecepatan apalagi kalian bisa belajar itu. Cuma kalau untuk di daerah kita memang belum sih 5G itu. Ya kan, apa beda 4G dan 5G? Nih, 4G itu hanya 100 Mbps, kalau 5G itu bisa sampai 10 Gbps. 10 MB ke 10 GB itu kan jauh banget. 100 MB ke 10 GB itu jauh banget. Gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Masih tentang 5G dan di sini lebih ke penerapan 5G itu bisa di teknologi apa saja. Nah, kalian tinggal baca tuh nanti. Misalkan kayak tadi kan ada machine learning, apakah itu butuh jaringan 5G. Kemudian tadi ada lagi NLP yang untuk data teks dan suara. Oke. Kemudian nomor 6 ada namanya teknologi IoT. Apa itu IoT?
Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi. Nah, seterusnya kalian bisa baca sendiri apa itu IoT. Memang kalau kita lihat kisi-kisi ini emang agak berat sih, karena emang soalnya dari dinas seperti itu. Silakan dipelajari saja, anggap saja sebagai ilmu pengetahuan tambahan untuk kalian. Oke, kalian tinggal pahami nanti kelebihan IoT itu apa, kekurangan IoT itu apa. Kemudian nomor 7, di zaman sekarang itu ada namanya e-commerce atau bisa dibilang perdagangan online. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada. Ya, suatu transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya secara elektronik dengan bantuan komputer gitu. E-commerce atau perdagangan secara elektronik. Nah, dari e-commerce ini pasti ada kelebihannya dan kekurangannya. Silakan dipelajari itu ya. Kemudian nomor 9, dalam dunia perbankan ada namanya internet banking. Nah, dalam penggunaan internet banking ini ada keuntungan dan kerugian untuk bank itu sendiri. Coba kalian pelajari keuntungan dan kerugian internet banking. Kemudian nomor 11, ada itu sekarang namanya e-money atau e-money apa? E-money itu kayak masuk tol, kita kan sekarang bisa pakai e-money itu tarif jalan tol, membayar parkir, tiket kereta, KRL, Basda, atau bahkan untuk berbelanja di minimarket. E-money. Nah, penggunaannya, keuntungannya apa, dan kerugiannya juga apa. Silahkan dipelajari. Kemudian ada lagi namanya PayPal. Itu nomor 12 ya. PayPal itu apa sih gitu kan. PayPal selain mengirim uang dan bayar pembelian kayak OVO, GoPay, PayPal sebagai rekening pengirim maupun penampung dana sebagai rekening pada bank. PayPal. Artinya untuk transaksi keuangan secara online PayPal. Nomor 11 dan 12 itu fokusnya ke PayPal. Kelebihan dan kekurangan PayPal itu dibandingkan dengan kan ada kan ATM namanya kan. ATM itu apa sih gitu kan. Adalah akronim yang kartu ATM itu yang buat menarik uang gitu kan. Dibandingkan itu dengan internet banking kayak PayPal, itu kelebihan dan kekurangannya apa. Itu nomor 11 dan 12. Terus kemudian nomor 13 itu fokusnya ke e-government. Kalian silahkan pelajari e-government itu apa. E-government itu kan e-government merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan pemerintah. Jadi pelayanan pemerintah yang dilakukan secara elektronik. Pemerintah elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Gitu. Terus kemudian 14 juga e-government. 15 fokus ke transportasi online. Kalian tinggal pahami aja transportasi online itu apa. Misalkan kayak Gojek,
terus ada grade gitu. Kemudian nomor 16 ada dampak perkembangan telepon seluler yang ada saat ini. Nah, dampaknya itu apa aja? Tinggal dipahami. Berikut 17 ada dalam kesehatan itu namanya e-health. Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai jenis informasi kedokteran. Kalau dalam Halodoc, nah ada namanya program Halodoc, aplikasi Halodoc. Nah, itu yang ini termasuk pada e-health. E-health itu kan kesehatan kan. Nah, itu nomor 17. Kemudian nomor 18 ada namanya mobil self-driving. Nah, pasti sebetulnya apa yang dimaksud dengan mobil self-driving adalah konsep transportasi di mana mobil sepenuhnya dikendalikan oleh komputer. Jadi kita ya udah namanya kayak kalau sekarang mungkin di kita ada pesawat otomatis ya. Jadi ketika udah take off gitu kan, di atas tuh dia otomatis dilepas aja, nggak harus di. Nah kalau misalkan yang ini kayak mobil tapi nggak usah ada supirnya, jalan sendiri gitu. Dan di teknologi itu butuh apa aja sih? Soalnya kayak sensornya, computer vision berarti kan dari penglihatan mobilnya buat sensor dia biar nggak nabrak. Kemudian pada mobil sama 19 juga tentang mobil self-driving ada namanya teknologi LiDAR. Fungsi teknologi LiDAR. Nih, LiDAR pada dasarnya adalah singkatan dari Light Detection and Ranging. Light itu cahaya. Sensor ini bekerja mengandalkan cahaya dalam bentuk laser. Nah, yang ini berfungsi untuk mengukur jarak tuh, biar nggak nabrak. Misalkan di depan ada halangan atau enggak, di depan ada mobil lain atau enggak. Kemudian nomor 20 penggunaan media sosial. Mengganti password itu biasanya di mana? Nomor 21 yang berikut yang bukan pemanfaatan media sosial. Nah, manfaat baik dari media sosial dan manfaat dan dampak negatif dari media sosial. 22 sama dampak buruk dan dampak positif dari negatif dan positif dari media sosial. Kemudian 23 bagaimana cara memposting yang baik di media sosial. Terus yang 24 cara untuk menghindari. Nah, ini mungkin kalian lihat ada namanya pubbing. Jadi pubbing itu adalah perilaku di mana dia lebih memilih untuk fokus ke gadgetnya dibanding dengan orang yang di sekitarnya gitu. Perilaku ini bisa memancing pertengkaran, membuat orang yang diabaikan menjaga jarak dan mengurangi interaksi dengan si pubber. Pubber itu orang yang melakukan pubbing. Kata yang menggambarkan perilaku seorang yang asik dengan gadget ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, itu pubbing tuh. Kemudian 25 konten negatif dari media sosial itu apa? Kalian tuh harus pelajarin. Nomor 26 media sosial yang berhubungan dengan hukum. Terus 27 etika media sosial. 28 tindakan yang baik untuk melindungi diri. Tindakan yang digunakan untuk melindungi diri di media sosial. Apa tuh? 29 penerapan self defense di media sosial Facebook tuh seperti apa. 30 kita masuk ke bab berpikir komputasional.
apa sih manfaat berpikir komputasional gitu kan. Nah, itu kalian pelajari. Kemudian 31 kita masuk ke program. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat sebuah program itu apa gitu kan. Kemudian 32 apa sih pengertian algoritma? Nah, harus ingat tuh. 33 ada namanya jenis-jenis algoritma. Nah, algoritma yang menggunakan simbol-simbol dalam bentuk diagram itu apa tuh? Kemudian ada, tadi kan kita udah bahas e-commerce, sekarang coba e-learning. E-learning itu apa sih? Learning itu kan belajar artinya. E-learning itu jadi elektronik, belajar secara online. Ada namanya kayak ruang guru, kayak gitu kan. Itu termasuk e-learning. Nah, kayak misalkan kita belajar pakai Zoom, kemudian kuis online, itu namanya e-learning. Nomor 35, silakan pelajari algoritma. 36 itu ada namanya kita belajar perulangan. Perulangan itu program yang terus berulang. Kita pernah belajar, saya pernah bilang, kalian lihat buku tulis kalian, contoh dari perulangan. Ada repeat, ada for, terus ada do while, banyak deh perulangan. Kemudian 37 kita masuk ke robotik. Kita nggak sempat praktek, nggak sempat bahas di kelas sih, tapi nggak apa-apa kita bahas di sini. Robot itu ini berhubungan dengan perangkat keras, input dan outputnya. Nah, di robot itu agar dia tidak jatuh atau nabrak sesuatu, ada namanya sensor. Nah, sensor itu pakai kamera biasanya atau computer vision. Itu kamera itu perangkat keras input atau output. Nah, itu kalian bisa jawab. Kemudian robot 38, robot itu perangkat outputnya apa? Perangkat keras outputnya itu apa? Misalkan dia sudah merekam tuh sekitarnya tuh, oh ini jalur saya nih buat lewat misalkan. Nah, dia outputnya apa? Akhirnya kan dia bergerak tuh. Nah, gitu. Robot tuh jadi bergeraknya itu outputnya tuh apa gitu. Kemudian 39 tentang robot juga, kalian coba baca-baca deh tentang robot. Terus kemudian 40 sensor ultrasonik pada robot apa tuh, searching aja, jangan ketinggalan di sini. Sensor ultrasonik pada robot. Nah, kalian tinggal baca tuh. Merupakan sensor yang bekerja berdasarkan prinsip pantulan dari gelombang suara, gitu kan? Berarti dia pakai sensor suara. Sensor itu yang pasti ya sensor. Kalau misalkan kayak mobil tuh, ketika mundur suka bunyi kan, titit, gitu. Itu sensor namanya. Kemudian 41 tentang sensor pada robot. Kemudian 42 robot berikutnya. Computer vision lagi di tentang robot. 43 tentang robot. Jadi kalian pahami aja apa itu sensor, terus apa itu perangkat keras input pada robot, perangkat keras output pada robot. Nah, itu kan lumayan banyak muncul soalnya. Terus kemudian 44 tentang robot juga, silakan dibaca. Kemudian tentang robot ya. Kemudian 45 tentang robot acrobatics. Robot acrobatics. Nah,
menciptakan robot untuk membasmi gulma atau hama tanaman. Oh, ini untuk pertanian. Nah, manfaatnya apa, dia mendeteksi apa gitu. Terus kemudian ada robot agrobot, jelasan buatan video. Saat ini robot yang membantu petani sama. Kemudian 47 tentang robot juga. Kemudian 48 robot dan keamanan. Sampai nomor 50 semuanya tentang robot. Jadi nanti kalian coba pelajari aja sensor-sensor pada robot, jenis-jenis robot, kayak misalkan tadi pemanfaatan untuk kendaraan, sensor di kendaraan, atau misalkan kayak tadi untuk pertanian kayak pembasmi hama dari suhu cuaca dan lain sebagainya gitu. Silahkan baca-baca aja. Oke, saya rasa cukup luar biasa memang soal PAT ini, sangat melenceng sebetulnya dari apa yang kita pelajari. Mungkin nanti saya bisa ngasih masukan ke pihak dinas. Kayaknya nih harus ada perbaikan, soalnya lumayan juga gitu kan. Walaupun gitu cukup banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Semoga bisa menambah wawasan kita. Silakan kalian belajar untuk persiapan PAT hari Kamis ya. Tanggal berapa hari Kamis tuh? Tanggal 9 berarti ya, 9 Juni 2022. Oke, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.